Oke bro, kembali lagi di channel gua, Bitor Ekin. Di depan sudah ada kamera Cadix FPV, Cadix Walnut 4K, kualitas gambar yang bagus, keren, ukurannya juga yang kecil dan ringan. Ini penampakannya, teman-teman juga sudah pada tahu, tapi ini akan gue jelasin kenapa gue pilih Cadix Walnut ini daripada Runcam Thumb. Dan sebelumnya gue pakai GoPro 10 dengan berat yang luar biasa ya. Kalau menurut gue beratnya ya 157 gram itu tanpa housingnya, tanpa casing. Sedangkan ini adalah 71 gram lah, 70 sekian gram itu udah include dengan casingnya. Casingnya ini plastik. Agak keras ya, bukan TPU yang seperti apa 3D print ya. Kenapa sih? Kan sudah pakai GoPro 10, terus kenapa harus pakai Cadix Walnut 4K? Bukannya lebih bagus GoPro 10 ketimbang Cadix Walnut? Ya memang secara kualitas gambar memang lebih bagus GoPro ya. Dia fiturnya itu lebih banyak banget, warnanya juga hidup keluar, terus juga image stabilizernya pilihannya juga ada 3 ya, normal, high, sama boost. Sedangkan di Walnut ini dia cuma ada 2 pilihan, dan memang ada lagi yang lebih ringan daripada Cadix Walnut ini ya, yaitu Runcam Thumb 4K. Barangnya nggak ada di sini, tapi teman-teman juga kalian pasti udah pada tahu ya bentukannya yang seukuran jempol. Runcam Thumb itu tidak ada baterai karena dia harus colok melalui external power ya, dari balancer baterai. Sedangkan untuk Cadix Walnut ini dia itu baterainya tuh udah built in ya, udah di dalam. Baterainya itu udah di dalam dan kita bisa langsung charge seperti ini. Di sini Type C, di sini ada Type C, kita tinggal colok. Memang agak lama yang ngecasnya ya, karena entah kenapa ngecasnya agak lama, tapi yang jelas kita memang harus mempersiapkan waktu untuk menggunakan kamera ini. Kenapa? Yang tadi gue bilang, satu, ngecasnya lama, kedua juga untuk mengoperasikan kamera ini kita perlu aplikasi Cadix. Nanti kita bisa preview dari aplikasi tersebut. Kita nyalain ya, lampunya hijau. Nah tuh beepnya itu agak lama ya, itu menandakan powernya nyala. Dan untuk bisa terkoneksi ke aplikasi handphone, kita harus nyalakan WiFi. Di sini ada tombol tulisannya M, itu kita tekan beberapa detik sampai bunyi. Nah, dia WiFi-nya nyala. Nanti di handphone bisa terdeteksi, kita tinggal pilih, lalu kita masuk ke aplikasi koneksi kamera. Di situ nanti akan terlihat ya, di situ akan terlihat beberapa fitur-fiturnya. Kita tinggal pilih mau pakai resolusi berapa, 4K, 2,7, 1080, FPS-nya juga berapa, mau pakai 30, 60, terus warnanya mau apa, profile color-nya ya, profile color. Terus di sini udah ada electric image stabilizer. Jadi kita bisa memilih mau pakai normal atau yang high. Ada banyak fitur-fitur lainnya, nanti gue bisa jelasin di layar berikutnya. Tapi yang jelas kenapa gue pilih kamera ini ya, karena itu tadi dia bentuknya kecil, ringan ya, ringan banget dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Walaupun di sini nggak ada displaynya, nggak ada LCD yang bisa menjadi acuan kita, tapi ya memang kita harus effort juga ya untuk bisa mengoperasikan kamera ini. Nah jadi kamera ini benar-benar light banget ya, artinya enteng, kecil, dengan fitur yang lengkap. Di sini adalah tempat SD card ya. Di sini tempat SD card. Oke, ini SD cardnya.
Ini hati-hati lo, jangan sampai terbalik masukinnya ya, karena gue pernah waktu itu posisinya terbalik ya. Gambar yang ada di SD card ini ada di depan, dia itu nyangkut, ditariknya keras kayak ada yang nyangkut. Makanya harus apal nih posisi SD cardnya ada di mana. Gambar SD card ada di belakang kamera, yang hitam polos ini ada di depan. Oke, udah masuk. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi, baru kita nyalain. Pencet sekali untuk nyalainnya. Lampunya warna hijau dulu nyala, baru suara beepnya itu agak panjang ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini hijau ini untuk posisi standby ya. Dia tuh udah di mode video. Nah, kalau kita mau ngerekam, jadi kita tinggal pencet satu kali di bagian tombol on off ini. Nah, dia akan kedip-kedip, blinking. Udah siap untuk take off. Kita matiin dulu. Nah, itu kalau SD cardnya itu nggak ada, dia itu kita pencet tombol record, dia nggak akan mau nge-record. Jadi harus masukin dulu SD cardnya baru kita bisa nge-record. Dan kalau kita pencet tombol M ini mode foto. Ini kembali lagi ke awal. Kita record. Oke, ini video lagi. Matiinnya cukup tombol sekali. Untuk wifi kita pencet M ini, dia agak lama ya. Berapa detik sih sampai bunyi bip panjang, itu wifi udah terkoneksi. Jadi kita bisa live view-nya itu lewat handphone untuk setting gambar, profile color, ISO atau FPS-nya, dan macam-macam. Di sini juga udah ada image stabilizer-nya. Dia cuma ada 2 pilihan. Berbeda dengan GoPro yang pilihannya lebih lengkap ya. Normal, high sama boost, tapi kalau di sini cuma ada 2 aja. Nah, durasi dari baterai ini itu cuma 30 menit ya. 30 menit kita bisa nge-record full. Tapi kalau dengan settingan 4K 60 fps, dia nggak bisa sampai 30 menit ya. Paling hanya sekitar 20 menit. Kecuali kalau kita settingannya itu di 1080 dengan kualitas gambar yang nggak terlalu berat lah ya, untuk ngerekam semua informasi dari gambar tersebut. Artinya apa? Semakin banyak informasi yang diterima dari kamera ini, dia akan menguras tenaga. Baterainya itu akan cepat habis. Dan di sini sudah ada magnetnya buat ngecas. Kita tinggal colok bawahnya ini. Harus colok pakai Type C ya. Type C. Nah, di sini tinggal colok. Oke, kita tinggal colok, udah tinggal. Nah, ketika ini udah ngecas, warna indikator lampunya ini berwarna merah. Begitu dia udah mati, dia udah full, tinggal kita lepas. Dan satu hal yang gua merasa puas ya memilih Cadix Walnut ini adalah dia ngasih servis yang nggak tanggung-tanggung sih menurut gue ya. Dia ngasih filter itu 2 loh. Dia ngasih filter 2. Kalau merek yang satu lagi itu kan filternya kan belinya terpisah ya. Tapi kalau ini dia itu ngasih 2 sudah include dari harga sekian, yang rata-rata dijual toko itu sekitar 2,3 sampai dengan 2,2. Nah, untuk pilihan filternya itu ada ini ND16 ya. Ini ND16, di stikernya gue lepas. Ini ND16. Dan ini ND8. Ini ND8. Dan yang terpasang ini adalah UV ya. Kita bisa lepas yang di sini.
kita bisa lepas. Oke, seperti ini. Nah, ini UV-nya ya. Kalau kita mau ganti misalkan ND 8 deh. ND 8 kita mau ganti. Kita install, tinggal puter ya. Memang agak susah ya. Agak susah karena dia tipis banget. Kita harus memastikan banget dia itu rata ya, masang filternya ini. Jangan ada yang miring. Di sini juga ada kabel untuk bisa connect ke baterai. Ini bisa langsung ke stack ya. Ini bisa langsung colok ke kuat, dan ini ini ke baterai ya, balancer baterai. Jadi bisa support power dari baterai. Pasang ini dipasang, ini dicolok. Oke, dan ini masuk ke balancer baterai. Jadi ketika nanti dia itu powernya misalkan sisa 50% ya. Misalkan lu pakai settingan di 4K. Settingan di 4K 60 fps, sedangkan baterai sudah tinggal 50% lah ya. Dan lu terbang sekitar mungkin 5 menit lah ya. Dan kekhawatiran pertama adalah dia nggak bisa nge-record full karena baterai 15 menit. 50% ya. Tapi kalau kita pasang ini buat backup, jadi ketika baterai habis, dia akan otomatis supply power dari baterai. Menariknya di situ. Nah, kenapa gue pilih ini ya? Karena gue pikir juga daripada gue harus berkorban ya sama GoPro gue. Gue berkorban, kan namanya kita terbang ya. Crash itu kan juga kan udah pasti terjadi lah ya. Crash itu udah pasti terjadi, dan untuk menghindari yang hal-hal yang tidak diinginkan, jadi ya terpaksa gue pilih ini, Caddx Walnut ini sebagai opsi dari GoPro. Tapi kalau untuk pekerjaan kita harus pakai GoPro, kan kita ya, gue pakai GoPro. Nah jadi ini ya salah satu alasan jadi pertimbangan gue. Di sini tuh kemarin tuh sempat crash ya waktu ini. Kan untungnya nih gue pakai tempered glass ya, tempered glass untuk layarnya. Ini yang retak ini nih adalah tempered glassnya, bukan dari displaynya itu. Jadi ketika baterai itu berdekatan dengan kuat, terus ketika crash, minimal gue tuh udah ada proteksi dari tempered glass ini. Memang kita kita kan pakai ini juga ya. Gue pakai ini juga housingnya. Tapi kan itu nggak proteksi banget lah ya. Nggak proteksi banget. Tetap aja posisi baterai itu sangat berdekatan dengan layar GoPro. Nah, satu hal yang menjadi ketakutan buat gue ya, ketakutan, kekhawatiran juga, dan ini pernah terjadi di GoPro 4 gue. Seperti ini. Waktu itu crash ya. Crash. Baterai itu deket banget ya. Posisi baterai itu deket gitu. Jadi dia tuh waktu itu memang housingnya itu gue pakai doornya itu yang polos, yang kosong gitu. Jadi begitu crash, baterai yang berdekatan sama layar ini tuh nyentuh dia. Terbentur baterai. Makanya dia jadi retak begini. Dan ini udah nggak bisa sama sekali digunakan. Dan itu kenapa akhirnya ya sudahlah, gue pikir daripada nanti gue pusing lagi ya kan kalau pakai GoPro 10 terus jatuh itu kan bener-bener sakit gitu, sakit banget gitu kan. Ini juga walaupun jatuh sakit, tapi sakitnya tidak separah GoPro gitu. Dan ini pelajarannya belajar dari sini gitu. Gue tetap nekat waktu itu. Terus cedera lagi, ada di bagian sini nih, ya kan retak. Dan akhirnya gue pilih Caddx Walnut ini.
Jangan lupa di subscribe channel gue, Bitor Ekin, di like and comment atau share ke teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, ya maklum. Kita juga masih belajar bersama. Oke, salam dari gue, Bitor Ekin. See you, ciao.